Tidak pandang bulu, COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, termasuk anak-anak. Spektrum gejala klinis akibat virus ini bervariasi, mulai dari tanpa gejala, bergejala ringan, hingga perlu mendapatkan perawatan intensif dapat dialami pada usia dini. Ada beberapa gejala kerap muncul saat anak terpapar COVID-19. Pilek salah satunya. Berbeda dengan flu biasa atau selesma, dokter spesialis anak Andreas menyebut gejala flu karena COVID-19 yang dialami anak kerap disertai dengan gejala lain. Jadi kalau memang flu biasa yang kita sering sebut atau bahasanya common cold itu biasanya jarang disertai demam. Sedangkan kalau flu-nya memang karena COVID, biasanya itu cenderungnya ada demam, ada batuk, ada sesak nafas, atau sakit menelan, dan badannya tuh ngerasanya sakit sekali ya. Jadi karena dia sistemik atau seluruh tubuh, jadi gejalanya itu lebih menyeluruh, makanya gejalanya ini keluar demamnya. Tidak boleh diabaikan, perlu pemeriksaan tes COVID-19 untuk memastikan apakah anak positif COVID-19 saat mengalami gejala flu yang disertai gejala lain. Ya, kalau ada kontak, 3 hari pertama kalau mau cek boleh swab antigen. Tapi kalau udah ada keluhan demam, biasanya tuh muncul di hari ke-5 atau hari ke-6 perjalanan penyakit dari COVID, silahkan boleh dicek PCR. Silahkan nanti sambil menunggu swab PCR, biasanya nanti konsultasi juga tuh. Biasanya nanti kita arahkan sebelum kita tahu ini memang positif COVID, kita tetap kasih tata laksana yang mirip, yang sama-sama orang yang menderita COVID. Kenapa? Karena dia ada riwayat kontak. Jadi kita kasih yang pertama vitamin C. Dosisnya berbeda-beda bergantung sama usia. Yang kedua kita kasih zinc. Dosisnya pun berbeda-beda bergantung usia. Lalu vitamin D3 itu dosisnya juga berbeda bergantung dengan usia. Selain vitamin-vitamin tersebut, yang jelas kalau ada keluhan demam silakan diberikan obat demam. Kalau ada pilek boleh diberikan larutan natrium klorida atau larutan fisiologis untuk cuci hidung. Sementara itu, menurut Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, masyarakat dituntut lebih sadar akan bahaya infeksi virus di masa pandemi. Tidak hanya pada orang dewasa, edukasi protokol kesehatan kepada anak penting dilakukan sebagai upaya pencegahan paparan virus mematikan. Dalam penanganan pada anak juga tidak boleh panik. Orang tua seringkali terlalu panik ya atau over, sehingga kadang kebingungan harus bagaimana. Tetapi kalau anak-anak demam, bergejala seperti yang tadi di suasana seperti pandemi, batasi ruang geraknya, gunakan protokol kesehatan baik orang tua maupun anak. Jadi ajari bagaimana menggunakan masker gitu ya. Bagaimana dia harus berperilaku di rumah, ya tentu diberikan contoh yang baik. Adaptasi kebiasaan baru dari usia dini menjadi jawaban yang harus dilakukan. Waspada dan disiplin protokol kesehatan. Jangan sampai anak jadi sasaran empuk virus selanjutnya. Indrayani Laksmi, Indra Hadi, Jakarta.